Al-Qur'ane sekarang marang jenenge pernah Al-Qur'ane selek karo kuwi akhire maksudnya iki mangga anake ya padha karo ngono mangga. Bapak kula anak Qur'an. Ya maksudnya mungkin hormati bapakane iki. Koleksine surat haji. Sing kudu tekankan anu Kang. Intonasi para penceramah. Iya. Jadi kesannya kan masih hafalan, kesannya masih membaca. Jadi kesan sebagai kayak Zulkam, kayak Zainuddin MZ gitu. Jadi mana sih yang harus ditekankan itu yang perlu Pak? Intonasinya. Ya sik longo Pak, maksudnya longo sing maksudnya sing sih wis nyantai iki longo karang iki belajar sih yo. Nah, aja terjebak dengan makalah. Oh, iki wis kudu dibiasake. Aku udah teman kaji surat PHP ya. Ya kan kita kan adik kelas nang jurusan lah tapi kayak kultumnya mending apik kayak gitu. Ya kultumnya. Kultumnya materinya bagus. Aku pengen bagus salam kayak apa? Ya aku entuk jadwal juga sih nang bagus salam. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari bacaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mubarok. Pembahasan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustadz Abdul Salimi yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, jamaah kuliah Safari Ramadan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah informasi perolehan infak yang terhimpun hari kemarin di Musala Asyakirin. Alhamdulillah terhimpun infak sebesar Rp2.287.000. Ini Rp2.287.000 sehingga total sampai hari ini adalah Rp4.536.500. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, terima kasih atas sebesarnya atas infak sedekah yang diberikan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Masyaallah hadirin wa hadirat dimuliakan Allah. Kemudian informasi yang kedua yang datangnya dari pimpinan cabang Aisyah Benjongan bekerjasama dengan kantor layanan rasisme cabang Benjongan, yaitu dalam program Kado Ramadan seperti yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, bahwa pimpinan cabang Aisyah Benjongan bekerjasama dengan kantor layanan rasisme Benjongan menyelenggarakan kegiatan Kado Ramadan
bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi untuk kado Ramadan ini dengan nominal nilai per kadonya adalah Rp125.000. Untuk jadwal penghimpunannya sudah berjalan mulai tanggal 25 Februari nanti sampai tanggal 21 Maret 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan menjadi donatur dalam kado Ramadan ini nanti bisa menghubungi pimpinan ranting Aisyah setempat atau juga bisa menghubungi kantor layanan mahasiswa Benjoman, dan nanti untuk dana bisa ditransfer atau juga konfirmasi kemudian akan dijemput oleh petugas. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian informasi yang kedua ini adalah informasi dari pesantren tahfidz Quran Benjoman. Pesantren tahfidz Quran Benjoman yang kemudian bertempat di gedung Madin Wusta di komplek Masjid Ar-Rahmah ini sudah membuka pendaftaran santri baru mulai tanggal 1 Maret. Kemudian untuk kelasnya adalah ada kelas tahfidz reguler untuk SD, SMP. Ini yang bagi anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Ada juga yang kedua adalah kelas tahfidz talaki, yaitu untuk TK dan SD yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian informasi yang lain bahwa pesantren tahfidz Quran ini sudah melahirkan banyak santri-santri yang terbaik menghafal Al-Quran, yang alhamdulillah untuk tahun ini ada 5 santri yang akan melaksanakan tasmid bil ghaib 30 juz 30. Juz 30. Ada 5 santri yang akan melaksanakan tasmid bil ghaib juz 30. Nah, moga Bapak Ibu yang punya putra-putri TK, SD, SMP yang akan diberikan pendidikan tahfidz Quran bisa mendaftarkan diri di komplek Masjid Ar-Rahmah di Gedung Madin atau menghubungi beberapa ustadz yang bertugas. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari baik untuk kita semuanya di dalam kegiatan besok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara ketiga, acara inti dan sebagai pemberian materi, Bapak Ustadz Abdi Salim SPT. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pencongan, yang saya hormati pimpinan Aisyah Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah, dan seluruh ortom-ortom
yang ada di lingkungan Pencongan yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan mohon izin berdiri di tempat panjenengan para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, serta diberikan kemudahan menjalankan amanah-amanah dan tugas yang diberikan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat pertama yang senantiasa terus diupayakan sebagai hamba Allah yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Ta'ala adalah kalimat bersyukur. Ketika tadi malam hendak tidur di saat istirahat, kita banyak memuji Allah Ta'ala, bersyukur atas nikmat pagi di hari Ahad, nikmat siang, nikmat sore, kemudian malamnya bersyukur, bermuhasabah. Alhamdulillah, semalam tidur nyenyak Bapak Ibu? Nyenyak? Serius? Alhamdulillah. Ketika terbangun dari tidur nyenyak, kita melihat dunia yang indah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak melihat suami ketika bangun tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak melihat istri, melihat anak, senang atau tidak? Ketika mau tidur mengucapkan syukur, ketika bangun tidur mengucapkan syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Sebab tidur itu hakikatnya adalah mati yang sementara. Kenapa kita bersyukur ya Allah? Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab kami dihidupkan kembali. Ada enggak Bapak Ibu yang hari ini ingin mati? Ada Bu? Tidak ada. Maka bersyukur Allah Ta'ala memberikan kehidupan kembali, wabil khusus bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Sebab kalau kita sejenak merenung, mungkin ada di antara keluarga Bapak Ibu yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang sudah Allah Ta'ala panggil terlebih dahulu. Tetapi kita bersyukur di pagi hari ini Allah Ta'ala hidupkan kembali setelah dimatikan tadi di saat tidur. Dan kita yakin wa ilaihin nusur. Kita sebagai orang-orang beriman yakin bahwasanya hidup adalah pergantian antara tidur dan hidup kembali. Seperti itu 24 jam. Dan kita yakini bahwasannya kelak kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, ke kampung halaman kita. Cita-cita terbesar bagi orang-orang yang beriman adalah kampung negeri akhirat, yaitu surga yang dipenuhi kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Monggo ulangi sareng-sareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini ada 3 permintaan yang ketiga-tiganya saling berkaitan. Didawamkan, dibiasakan di setiap pagi, setiap hari kita membaca. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kula panjenengan sami purun napa mboten ilmu manfaat? Bahkan setiap majelis ilmu para jamaah berdoa, dan setiap kita berdoa, kita tidak minta kepada Allah tambahan malan. Allahumma inni as'aluka Rabbi zidni ilman. Tidak meminta Rabbi zidni malan. Kita tidak minta tambahan harta. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan tambahan harta, tetapi Rabbi zidni ilman, tambahan ilmu. Secara khusus adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang masuk ke telinga kanan kemudian tidak keluar ke telinga kiri. Jadi masuk ke dalam hati, menjadi pemikiran, serta berbuah amal soleh. Maka dulu ketika saya nyantri Bapak Sohari Wiryo, beliau mengatakan, Ustadz Sohari Wiryo, beliau mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jenengan hari ini nandur, menanam padi, kemudian dipupuk, disiram, dijaga 1 hari 1 minggu berbulan-bulan, 3 bulan 4 bulan padinya yang jenengan tanam tidak panen. Rugi napa mboten Bu? Seneng napa jengkel? Itu gambaran orang yang dia sudah belajar ilmu, kemudian memahami ilmu, tetapi ilmunya tidak berbuah. Wariskan thayyiban, kita pun berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah rizki yang baik. Dan Allah jamin orang-orang yang duduk di majelis ilmu, para malaikat senantiasa mendoakan, ya Allah si fulan yang saat ini susah, sulit, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ya Allah, di saat sebetulnya setelah subuh itu enaknya tidur, gimana? Enaknya tidur sama melek Bu? Ada yang melek, ada yang tidur, enak mana Bu? Ada yang ngantuk? Enggak ada ya, alhamdulillah. Kalau ngantuk juga enggak apa-apa, itu tandanya sehat. Tapi jangan sedikit-sedikit ngantuk. Wariskan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amalnya diterima. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu didoakan oleh para malaikat, diberikan kemudahan, dicatat orang-orang yang duduk di sini, kemudian duduknya kita menjadi amalan mutaqabbalan, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi saya melihat mulai jam berapa Mas Rojan tadi? Jam 5:15. Ini selesai sampai jam 8 atau 9. Kalau di PCM-PCM di wilayah Pemalang itu kalau pengajian Ahad pagi biasanya selesai jam 9. Ada yang belandrang jam 9:30. Mulainya jam 7:30, jam 7.
Selesai jam pinten Bu? 6 atau 6 lebih kula matur jenengan. Umumnya jam 6. Alhamdulillah, berarti tak buat singkat, padat dan jelas. Yang pertama, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Kita saat ini berada di musim apa, Bapak Ibu? Musim penghujan atau musim panas? Sudah tak kayak gampang, musim hujan. Ketika panjenengan berada di musim penghujan, dingin. Itu secara manusiawi. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak sedingin yang ada di sana. Ketika seseorang itu berada di musim panas, kepanasan. Dua hal musim ini, antara musim panas dan musim hujan, sesungguhnya ketika kita mau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, ini adalah gambaran neraka yang ada di dunia. Sebab di dalam Al-Quran surat An-Naba, Allah Ta'ala berfirman tentang balasan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka orang-orang yang mendurhakai hari kebangkitan, orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, semuanya yang mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaduquna, mereka tidak akan merasakan fiha barda wala syaraba, mereka tidak akan merasakan yang namanya kesejukan di dalam neraka jahanam. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali apa? Mereka mendapatkan yang namanya sebuah minuman yang namanya hamim. Hamim itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, minuman yang panas mencapai puncaknya. Jadi ketika kita berada di musim panas, yang kadangkala kita merasakan kepanasan, itu belum seberapa panasnya siksaannya Allah, adabnya Allah di neraka jahanam. Hamim, panas mencapai puncaknya. Ibarat panjenengan ketika di rumah tadi memasak air, kemudian gembluduk. Kalau orang kali kalau bilang, kalau kan beri kenapa jenenge gembluduk, nah ini hamil. Wa ghassak, ghassak itu minuman yang berisikan nanah, campuran darah serta sisa-sisa penghuni neraka. Itu ketika diminum, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, itu dinginnya luar biasa, kedinginan yang teramat sangat. Itu dua gambaran ketika kita mentadaburi ayat Allah. Kemudian kita mengenal yang namanya musim semi. Jangan pernah mendengar musim semi? Musim semi itu musim yang banyak dirindukan oleh seseorang, di mana di situ buah yang namanya musim semi itu, bunga-bunga itu pada mekar, tumbuh-tumbuhan itu mulai tumbuh, seluruh kebaikan itu didapatkan oleh manusia. Itu musim semi, dan itu laksana syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka Pak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan kabar gembira. Jenengan kalau dikasih kabar gembira seneng napa susah? Senang. Beliau memberikan kabar gembira kepada kita. Kalau orang-orang yang beriman harusnya senang. Sebab ada 3 golongan manusia yang dikabarkan bulan Ramadan akan datang.
ono sing biasa-biasa wae. Ada yang seakan-akan biasalah Ramadan biasa umum setahun sekali datang. Kemudian naudzubillah ada Ramadan datang. Ada orang yang justru benci dengan kedatangan Ramadan. Duh, Ramadan teko. Apa-apa serba angin. Rego-rego saya tambah larang. Gas larang, minyak larang, nama itu BBM larang, serba susah dan serba sulit. Mau untuk pindah. Nah, masya Allah, fa insya Allah pulau panjenengan sami yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang yang ketiga, yaitu apa? Ketika Ramadan datang. Ketika Ramadan akan datang, sudah hadir di dalam diri kita, jiwa kita, perasaan bergembira dan berbahagia. Mungkin apa nggih? Temenan apa boten? Alhamdulillah. Ini ciri orang beriman. Nah, orang-orang yang bergembira, yaitu orang-orang yang beriman, biasanya sebelum Ramadan itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan yang namanya persiapan, baik persiapan fisik ataupun persiapan ruhani. Mesti ibu-ibu mau kenal anyar, gimana Bu? Jilbab anyar, gimana? Terutama pekenanya. Ditanya sama jenengan sama suami di bulan Syaban, matur, Kang Mas, niki Ramadan sebentar lagi mau datang. Ibu niki pekalone pun setahun lah ganti-ganti itu Mbak Sari nih. Kados niku lho mboten Bu? Mboten. Nggih kok Bu, ben bodoh. Persiapan fisik, bapak-bapak, sarungnya baru, alhamdulillah, pecinya baru, parfumnya baru, masjid musolahnya semuanya diperbaharui, kipas anginnya 3 jadi 4, yang tadinya kipas angin kurang nyaman ganti AC, gitu mboten? Sebab biasanya kalau sholat tarawih podo rebutan kipas angin. Gila mboten Bu? Podo rebutan kipas angin, podo rebutan nang pojok-pojokan. Ini orang beriman pasti melakukan persiapan-persiapan, terutama adalah persiapan ruhani kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah hantarkanlah, pertemukanlah, mudahkanlah ya Allah kami berada di bulan Ramadan. Itu dulu orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 6 bulan sebelum Ramadan datang sudah doa. Jenengan pirang bulan sadar ini Ramadan kawan ibu apa nanti mawon 6 bulan sebelum Ramadan datang sudah berdoa, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan selesai, masuk di bulan Syawal, itu berdoa lagi, ya Allah terimalah amal-amal kami selama ibadah di bulan Ramadan. Sebab kula panjenengan sami tidak ada yang bisa menjamin apakah amal kita itu diterima atau tidak. Maka kalau tidak ada yang bisa menjamin, kita bersandar kepada Allah yang maha mengabulkan setiap doa kita. Ya Allah, terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Dan tanda amal kula panjenengan sami diterima di bulan Ramadan itu ketika
sholat taraweh jenengan berlanjut di bulan Syawal, puasa jenengan berlanjut di bulan Syawal, bacaan Al-Quran panjenengan berlanjut di bulan Syawal, dan kebaikan-kebaikan berlanjut di bulan Syawal dan bulan yang seterusnya. Sebab kadang-kala justru masuk di awal bulan Syawal ini setar dimulainya orang-orang meluapkan hawa nafsu yang terkengkang selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah yang aktif di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di malam-malam 1 Syawal niku disibukkan dengan perkumpulan di masjid, di sekolahan. Untuk apa? Memikirkan besok kegiatan Idul Fitrinya seperti apa. Untuk memikirkan ada orang-orang yang keliling membagikan zakat fitrah. Tapi ada pula sebagian manusia yang ketika di malam 1 Syawal justru hawa nafsu diluapkan di situ. Dengan sering melihat takbiran tapi di orang ini waktu gimana? Takbiran kan memuji nama Allah, Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Sini Allahu Akbar, Allahu Akbar ada, tetapi nang dalam ada nih ada takbiran, bukan adan memanggil orang sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lagi takbiran tapi takbirannya digawe dangdut. Jangan sering mendengar ada orang ya ketika takbir keliling tapi suara jedak-jeduk, qomat maghrib yo lanjut, qomat isya yo lanjut. Nah ini jangan sampai kemudian warga Muhammadiyah yang dia tahu sholat itu wajib, berjamaah itu lebih utama, kemudian meninggalkan kebaikan yang sudah dipupuk saat ini dan seterusnya di bulan Ramadan. Waduh. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, apa sih alasannya kemudian kita berbahagia di bulan ini? Apa yang menjadikan kita itu berbahagia di bulan Ramadan? Yang pertama, bulan Ramadan ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan adalah di bulan Ramadan itu semuanya waktu 24 jam seluruhnya adalah kebaikan ketika dimanfaatkan. Alhamdulillah, semalam kula panjenengan sami sholat tarawih. Yang biasanya di luar bulan Ramadan jenengan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, sholat tahajud mboten Bu? Nggih, cok kadang cok nggih mboten, nggih mboten Bu. Dan itu tidak ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih, alhamdulillah ya Allah, kula panjenengan sami kempalan silaturahmi satu sama lain, saling apa? Mengoreksi bacaan-bacaan Al-Quran. Teng sasi Sya'ban, sasi Rajab, kados mekatan apa boten Bapak Ibu? Kempalan sareng-sareng, kemudian satu sama lain saling menyimak bacaan Al-Quran. Masya Allah, engko moro-moro tanggane ana sing kuduk njur niki gorengan tempe, infak sedekah, ada yang ngasih niki kolak, niki es, macam-macam. Masya Allah. Itu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, baik di waktu malam panjenengan semuanya isinya kebaikan, di waktu pagi, siang, sore bahkan semuanya adalah kebaikan. Maka ketika seseorang tidak semangat, tidak berbahagia dengan keberkahan Ramadan ini, maka perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Karena syahrul mubarakun. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu di bulan Ramadan itu patut berbahagia. Karena bulan Ramadan dari ibadah-ibadah yang kula panjenengan sami lakukan, semuanya Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita ampunan-ampunan dari kesalahan dosa-dosa yang telah lalu. Misalkan puasa yang kula panjenengan sami kerjakan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman, mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah terlewati diampuni oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Batul Rahim wa Ta'ala, beliau mengatakan makna imanan yaitu kula panjenengan sami percaya yang namanya puasa itu wajib di bulan Ramadan. Kula panjenengan sami yakin yang namanya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Wahtisaban maknanya betul-betul puasa itu mengharap ridha Allah. Niat. Maka dalam beberapa buku fikih, ya, termasuk buku daripada panduan yang dikeluarkan oleh Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di antara salah satu hal yang harus dan wajib untuk dikerjakan bagi seseorang muslim dalam melakukan ibadah apapun, termasuk berpuasa, adalah wahtisaban, niat betul-betul mengharap ridha Allah. Jadi jenengan yakin puasa itu wajib, kemudian jenengan niat mengharap ridha. Tidak ada yang lain kecuali niat itu ditujukan kepada Allah. Maka apa? Jaminannya dosa-dosa yang telah terlewati bakalan kula panjenengan sami diampuni. Sebab ketika kita mengingat dan mengintrospeksi, kira-kira dosa ini kata nopo segede? Kata termasuk ibu kata sangat. Nopo malih menungso menus kakean dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Setiap keturunan Adam itu tempatnya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka orang-orang yang bertaubat. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik seseorang itu bertaubat, karena setiap amalan ibadah di bulan Ramadan jaminannya dan janji dari Allah dan Rasulnya adalah diampuni dosa-dosa yang telah terlewati. Gembira. Di waktu malam jenengan sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ugi sami mawon. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain, orang yang sholat tarawih kemudian mengikuti imam sampai selesai, itu seakan-akan dia mendapatkan sholat berjamaah semalam suntuk. Ini Masya Allah. Orang berbahagia dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang bergembira dia mendapatkan ampunan dari kesalahan dan dosa yang telah terlewati. Ini yang membuat kita bahagia jamaah. Dapat kebaikan, kemudian keburukan dihapuskan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita betul-betul persembahkan puasa ini menjadi puasa yang berkualitas. Tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi menjaga sesuatu yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa.
mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga. Karena kita betul-betul mengharapkan kebaikan dari puasa kita, mengharapkan dari puasa ini kemudian menjadi penolong kita di hadapan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang keadaan manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat. Kita patut bahagia. Kenapa tidak hanya di dunia kita mendapatkan nikmat-nikmat dari ibadah yang kita lakukan, tetapi di kehidupan akhirat nanti di hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang kita kerjakan, kemudian bacaan Al-Quran yang kita baca. Puasa wajib, bacaan Al-Quran sebagai tambahan ibadah kita di bulan Ramadan. Ini dua-duanya Masya Allah, kelak di kehidupan hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin. Al-Quran dan puasa ini minta kepada Allah, ya Allah, dulu si fulan di dunia itu berpuasa, dulu si fulan menahan dari makanan-makanan yang nikmat. Jenengan nanti jam 8 biasa kadang ke pasar, gimana Bu? Jenengan melihat di pasar makanan yang enaknya luar biasa, minuman yang segarnya luar biasa. Kalau jalan-jalan di waktu sore, jenengan kira-kira keluar, nopo tetap kosong? Kosong ini Masya Allah. Si fulan menahan lapar, si fulan menahan haus. Meskipun senikmat apapun makanannya, sesegar-segarnya apapun minumannya, tetapi jenengan tetap ditahan laparnya, ditahan hausnya, semata-mata apa? Mengharap ridha Allah. Puasa itu, ya Allah, berikanlah syafaat kepada orang-orang yang seperti ini, ya Allah. Kemudian Allah memberikan syafaat. Termasuk bacaan Al-Quran yang kula panjenengan sami baca. Sudah berapa hari kita berpuasa? Berapa Bu? 3 hari. Sudah berapa juz yang kita baca? Bapak-bapak sudah berapa juz Pak? 5. Alhamdulillah. Kalau adik-adik udah berapa juz? 30 juz. Sebutkan juz alpukat, juz mangga, juz melon. Alhamdulillah, kalau 3 hari ya 3 juz minimal. Gimana Bu? Sebab di antara salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain bulan Ramadan itu syahrul syam, syahrul qiyam. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setiap malam itu Rasul bertilawah, bertadarus, bertadabbur dengan malaikat Jibril di malam-malam bulan Ramadan. Maka tidak heran kemudian syiar-syiar tadarus, tadabbur di bulan Ramadan itu begitu menggema, karena orang paham bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Alhamdulillah, tadi samping saya 5 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu berapa juz Bu yang paling banyak? 10 juz. Alhamdulillah, paling pojok tadi kayaknya nih. Dan hal ini kemudian diteruskan oleh generasi para sahabat Rasulullah, termasuk sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengan tepang Al-Imam Syafi'i Bu, tepang bukan? Tepang, kepamitan pundi cari Pak Nyai. Beliau itu sehari selama bulan Ramadan, misalkan kita saat ini di bulan Maret, Ramadan itu 1 bulan penuh 30 hari. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i selama 30 hari itu khatam 60 kali. Jadi sehari itu khatam 2 kali membaca Al-Quran. Quran itu pripun cara niki boten Bu?
Kok katakan lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Duh ngantuk yo. Bikin ngertos rahasianya ben boten ngantuk Bapak Ibu. Bikin ngertos minta kepada Allah. Dengan apa? Al-isti'adatu. Kalimat perlindungan. Sebab dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar, ya. Kenapa orang-orang mukmin ketika mengawali hendak membaca Al-Quran, kemudian dia mengucapkan al-isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul-betul kita kepada Allah. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka ketika seseorang itu ingin membaca Al-Quran, ingin mentadaburi Al-Quran, minta kepada Allah dengan apa? Berlindung, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artos yang ngertos boten Bapak Ibu? Ngertos. Alhamdulillah. Maka kembali, Syahrul Quran, bulan Quran ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah, kalau panjenengan sami mumpung masih banyak waktu dan tanpa kita sadari sebetulnya Ramadan yang 1 bulan itu 30 hari. Kalau dalam hitungan kita 1 bulan itu kan banyak. Tetapi sesungguhnya kadang-kadang tidak terasa tiba-tiba Ramadannya selesai. Ketika Ramadan akan selesai, jangan nangis napa senang Bu? Senang apa sedih? Sedih. Kenapa sedih? Kita kehilangan 2 hal yang sangat berharga, yaitu kebaikan dari pahala yang berlipat-lipat yang Allah dan Rasulnya janjikan, kemudian kehilangan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni. Meskipun di luar bulan yang lain tetap sama, kebaikan itu tidak dilipat gandakan, dosa itu ketika orang istighfar diampuni. Tapi Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Maka dahulu ketika kita belajar dari sirah, sejarah, kisahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ketika Ramadan akan selesai, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan, itu mereka pada bersedih, menangis, kehilangan bulan Ramadan. Nah, kula panjenengan sami kehilangan Ramadan seneng napa sedih? Kedatangannya seneng, kehilangannya sedih. Meskipun secara manusiawi kita senang. Kenapa senangnya? Alhamdulillah keluarga kumpul. Senang bercampur sedih, nggih boten? Lambinanya. Kalau di awal-awal 10 hari Ramadan jenengan niku semangat, sajadah baru, mukena baru, datang paling awal. Sebelum muadzin datang jenengan sudah gelar sajadah, nggih boten? Sama 10 hari di terakhir harusnya lebih semangat, nggih boten? Kenapa lebih semangat? Ramadan mau meninggalkan kita, jangan sampai kebaikan-kebaikan itu belum cukup dan belum banyak untuk kita lakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah sudah jam 6. Disiapkan jam itu baik, tapi tak lanjut sekedip malih. Nih, paling 5 menit ibu kita minta nih. Udah mati nyebut kita dan harus dimatikan miknya apa ya? Bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kita harus senang dan harus berbahagia. Apalagi warga Muhammadiyah di dalam dakwahnya harus bergembira dan menggembirakan.
bergembira dan menggembirakan. Secara pribadi kita gembira, secara hubungan sosial kegiatan-kegiatan warga Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah harus menggembirakan jamaahnya. Alhamdulillah kegiatan seperti ini semuanya Bapak Ibu termasuk lingkungan itu ikut bergembira. Gimana? Meskipun yang biasanya kalau di daerah timur itu ahad pagi tonggo-tonggo ini ku podo laris Bu. Ahad pagi ini ku jamaahnya ribuan. Sebab gabungan dari tiap cabang ke cabang yang lain. Itu tetangga juga mendapatkan manfaat, bakul-bakul niku mendapatkan manfaat. Kalau ini kebetulan kan izin libur gimana? Jadi tidak mengapa. Jadi menggembirakan, dakwahnya Muhammad adalah dakwah gembira dan menggembirakan. Termasuk semoga kegiatan-kegiatan ke depan yang dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pencongan semoga bisa istiqamah, berjalan lebih baik dan lebih lancar semuanya. Kemudian semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala berikan balasan terbaik, dan semoga seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu ataupun bahkan tadi malam, tadi pagi, semoga Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada panitia dan jamaah sekalian. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Berbahagia sekali saya ketemu dengan panjenengan. Semoga silaturahmi pada pagi hari ini menjadi silaturahmi yang diberkahi dan diridhoi Allah Ta'ala. Dan semoga pertemuan dan perpisahan kita pada pagi hari ini perpisahan yang kemudian mendatangkan pertemuan lagi di kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada kebaikan mari kita amalkan, ada kesalahan mohon kiranya untuk dimaafkan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan keistiqomahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ngapunten Bapak Ibu, niki wonten iklan tapi transaksi teng di luar nggih. Niki ada buku karya dari Kop Mubalik Muhammadiyah di Pemalang. Alhamdulillah menerbitkan buku kumpulan kultum Ramadan. Nggih, alhamdulillah. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin membeli, monggo bisa di depan rumah. Niku saya bawa sekitar 20 eksemplar. Nggih. Uangnya untungnya ada sebagian yang dialokasikan untuk kepentingan dakwah di Kabupaten Pemalang. Matur nuwun. Untuk harga 50.000. Murah gitu. Nah, sama kuota mahal kuota. Terima kasih kepada Bapak yang disampaikan memahami dan memahami. Cara berikutnya adalah tempat pengumuman. Untuk besok pagi kuliah syukur akan diadakan sholat khotimah dengan pemateri Bapak Dr. Nif Sumanda. Acara yang terakhir adalah foto. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngadeg dhewe nang.
Pak foto dia. Yang berminat buku bisa langsung diambil. Untuk barangkali yang tidak bawa uang nanti bisa dititipkan ke saya, menyusul ke alamat. Apa titip aku? Ulfa, nama lu orang Ulfa,